الحمد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أصلي وأسلم على النبي المصطفى محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, hari ini kita sudah memasuki pertengahan di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, dan tentunya dibergulirkannya bulan Ramadan di setiap tahunnya bukan berarti hanya sekedar untuk sebuah rutinitas kita menjalankan puasa menahan lapar dan dahaga semata, namun perlu untuk kemudian kita sadari bahwa dipergulirkannya bulan Ramadan di setiap tahunnya sebenarnya sejatinya agar Allah Azza wa Jalla hendak ingin menghadirkan kembali generasi-generasi pilihan di setiap zamannya, generasi-generasi yang siap untuk memikul sebuah misi besar yang Allah Azza wa Jalla hendak ingin menangkan agama ini di atas seluruh agama-agama yang lain. Itulah sebuah pesan yang harus kita tangkap dalam perjalanan sejarah ini. Kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jalla syariatkan puasa Ramadan berkaitan erat dengan apa yang terjadi di zaman itu, dan kita tahu bahwa turunnya syariat puasa Ramadan berdekatan sangat dekat sekali dengan turunnya syariat jihad fi sabilillah. Allah Azza wa Jalla firmankan melalui firman-Nya mulai waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, dan perangilah mereka orang-orang yang memerangi kalian di jalan Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kalian melakukan perbuatan yang melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan yang melampaui batas. Ayat ini turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, dan selang beberapa hari berikutnya turunlah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian semuanya puasa sebagaimana telah diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian agar kalian semuanya bertakwa. Dan menariknya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah berupa puasa di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan tahun itu, tahun kedua Hijriah, Allah Azza wa Jalla hadirkan bagi kaum muslimin pada saat itu kondisi yang sangat mencekam dan menegangkan. Di saat kaum muslimin menjalankan puasa bulan Ramadan untuk kali pertama di tahun itu, jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka Allah hadirkan situasi yang mencekam dan menegangkan. Apa itu yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebuah informasi intelijen bahwa 1.300 personel tempur pasukan Mekah sudah bergerak mengarah menuju kota Madinah pada saat itu. Dan Nabi Muhammad SAW tidak memprediksikan tentang hal ini sebelumnya. Namun Nabi SAW sudah mendapatkan janji bahwa Allah Azza wa Jalla akan memenangkan bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya salah satu dari kedua kelompok.
salah satu dari dua kafilah. Kafilah yang pertama kafilah dagangnya Abu Sufyan pada saat itu, atau kafilah yang kedua adalah kafilah tempur yang dipimpin oleh Abu Jahal yang sebanyak 1.300 personel pada saat itu. Dan apa yang terjadi jamaah rahmati Allah Azza wa Jalla? Saat itu justru yang dihadapi Allah oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim adalah kafilah tempurnya Abu Jahal yang sebanyak 1.300 orang itu. Dan disinilah jamaah rahmati Allah, sebuah kondisi yang dihadapi oleh generasi pertama umat Islam, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Saat itu yang membersamai Nabi Muhammad SAW hanya sekitar 313 atau 315 dari kalangan para sahabat. Tidak semua para sahabat membersamai Rasulullah SAW pada saat itu. Dan persis Nabi SAW saat itu sudah berada di lembah Dhafiran yang berjarak kurang lebih sekitar 50 km dari kota Madinah pada saat itu menuju ke lembah Badar. Maka disitulah Nabi Muhammad SAW lalu mengadakan sebuah rapat penting, dan Nabi SAW meminta pendapat para sahabatnya ridwanullah alaihim. Dari 313 itu Nabi SAW mengambil pendapat dari kalangan muhajirin terlebih dahulu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimintai pendapatnya tentang kondisi yang mencekam pada saat itu di pertengahan bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, yang mana Nabi SAW sebenarnya dan juga para sahabatnya tidak mengharapkan untuk bertemu dengan kafilah tempur ini. Kafilah tempur dipimpin oleh Abu Jahal sebanyak 1.300 personel tadi. Lalu Nabi SAW memberikan sebuah arahan agar pasukannya siap, agar pasukannya kemudian siap bertempur melawan pasukan pimpinan Abu Jahal ini. Oleh sebab itu, sebelum hal itu semuanya terjadi, Nabi SAW tidak ingin memantau dan melihat seberapa jauh kesiapan mental yang dimiliki oleh para sahabatnya ini. Maka Nabi SAW melihat pandangannya kepada kalangan muhajirin pada saat itu. Maka tampillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, imdi ala barakatillah, nahnu ma'ak. Ya Rasulullah, lanjutkan perjalanan ini dan kami akan membersamaimu. Nabi SAW senang mendengar perkataan Abu Bakar ini. Lalu Nabi SAW melihat Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun berkata, ya Rasulullah, imdi ala barakatillah, nahnu ma'ak. Ya Rasulullah, lanjutkan perjalanan ini dan kami akan terus membersamaimu. Nabi SAW pun juga senang mendengar ucapan dari Umar bin Khattab. Namun hal itu pun belum cukup, karena Nabi SAW mengetahui bagaimana iman dari Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Dan Nabi SAW tidak ingin mengetahui bagaimana kesiapan iman dan mental dari sahabat yang lainnya. Maka tampillah Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, ya Rasulullah, imdi ala barakatillah, ala barakatillah. Ya Rasul, lanjutkan perjalanan ini dengan barakah Allah Azza wa Jalla. Nahnu ma'ak, dan kami akan senantiasa membersamaimu. Wala naqulu laka kama yaqulu bani Israil Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya Rasulullah, dan kami tidak akan mengatakan kepada engkau sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa untuk disuruh, ketika mereka disuruh untuk berjihad, mereka justru berkata, pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, dan berperanglah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, dan kami duduk di sini menanti kabar darimu. Akan tapi kami akan mengatakan kepadamu wahai Nabi Muhammad, imdi ala barakatillah, nahnu ma'ak. Lanjutkan perjalanan ini wahai Rasulullah, dan kami akan membersamaimu. Wallahi, demi Allah, kalaupun engkau menyuruh kami untuk mendatangi Barqil Ghimat. Barqil Ghimat adalah sebuah tempat pos militer terpenting yang dimiliki oleh kafir Quraisy pada saat itu. Wallahi, demi Allah, kalau engkau menyuruh kami untuk mendatangi Barqil Ghimat pada saat itu, kami akan mendatanginya wahai Rasulullah, dan kami tidak akan membiarkan engkau sendirian ya Rasulullah. Allahu Akbar. Begitu mendengar jawaban dari Miqdad bin Aswad, maka Nabi SAW pun bersuka cita, bergembira melihat bahwa kesiapan dari para sahabatnya pun semakin menunjukkan kekuatannya. Namun kaum muhajirin saat itu berjumlah sedikit. Dari 313 orang pada saat itu, maka kaum muhajirin saat itu baru berjumlah 72 atau 82 dalam sebagian periwayatan mengatakan demikian, 72 atau 82 saja. Maka selebihnya ada dari kalangan kaum Ansar. Maka disinilah jamaah rahmati Allah Azza wa Jalla,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangannya kepada kalangan Ansar, dan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditangkap secara cerdas oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu ardahu, pemimpin kaum Aus dari kalangan Ansar. Lalu Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaka turiduna nahnu." Ya Rasulullah, seakan-akan kau menginginkan kami semuanya, Rasulullah. Qala ajal, iya, aku menginginkan kalian semua. Asyiru alayya ayuhan nas, wahai manusia, wahai kalangan Ansar, tunjukkan apa pendapat kalian terhadap situasi genting ini. Lalu berkatalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala mewakili dari kaum Ansar yang lainnya, mewakili dari sahabat Ansar yang lainnya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad amanna bik wa saddaqnak wa a'tainaka mawathiqana wa 'ahudana." Ya Rasulullah, kami telah beriman kepadamu, kami telah memberikan janji setia kepadamu, wahai Rasulullah. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Imdi ala barakatillah, lanjutkan perjalanan ini ya Rasulullah menghadapi pasukan Abu Jahal itu. Wallahi nahnu ma'ak wa ma takhallafa minna ahad, kami akan senantiasa membersamaimu dan tidak ada seorang pun di antara kami mundur dari pertempuran ini, wahai Rasulullah. Mendengar perkataan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala ini, maka bergembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau bersabda, "Ayuhan nas, siru wa abshiru." Wahai manusia, bergeraklah kalian dan bergembiralah kalian. Fa wallahi, demi Allah, wa'adnallahu bi ihdat ta'ifataini, Allah telah menjanjikan untukku kemenangan salah satu di atas dua kelompok ini. Wallahi, dan demi Allah, laka'ani ara masari'al qaum, dan sesungguhnya aku telah melihat kekalahan dari kaum itu. Dan bergeraklah jamaah rahmat Allah, pergerakan pasukan Madinah, pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, hingga kemudian menyusuri lembah Badar. Dan persis tepatnya di tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, bertemunya dua pasukan ini oleh Abu Jahal, maka terjadilah pertempuran besar. Inilah yang dikenal dengan pertempuran Ghazwatul Badr Al-Kubra, pertempuran Badar yang besar yang dicatat oleh sejarah, yang kemudian hal ini menjadi momentum diawalinya jihad fisabilillah dan juga syariat puasa di tahun kedua Hijriah. Jemaah dirahmati Allah, kita ketahui bahwasanya pertempuran dan peperangan ini sungguh sangat heroik sekali. 313 melawan 1000 kekuatan personel tempur milik Abu Jahal pada saat itu. Dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, Allah memenangkan dalam pertemuan ini kaum muslimin dengan kemenangan yang sangat gemilang, dan juga ditandai dengan matinya beberapa pembesar-pembesar kafir Quraisy, di antaranya adalah juga Abu Jahal sendiri. Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini pun mati di tangan dua pemuda yang masih remaja, Mu'adz dan Mu'awidh dari kalangan Ansar radhiyallahu anhuma ajma'in. Inilah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik untuk kemudian kita menangkap sebuah pesan penting. Disyariatkannya puasa di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, dan saat itu pula Allah hadirkan sebuah momentum besar, yaitu kemenangan di perang Badar. Dari sini ada sebuah pesan penting bahwa hadirnya Ramadan di setiap tahunnya bagi umat Islam hakikatnya agar kita senantiasa mengenang dan kemudian mengambil sebuah ibrah penting, agar Ramadan yang hadir di tiap tahunnya itu hakikatnya ingin melahirkan kembali generasi-generasi Badar di setiap zamannya, agar lahirnya kembali orang-orang yang senantiasa membawa spirit-spirit Badar di setiap zamannya, spirit untuk menegakkan kalimat Allah, spirit untuk memenangkan agama Allah, spirit untuk kemudian senantiasa menunjukkan bahwa loyalitas tertinggi hanya untuk Allah, hanya untuk Rasulullah SAW, dan hanya untuk kaum muslimin, dan kemudian spirit yang membawa setiap
muslim di setiap zamannya agar senantiasa memiliki misi yang jelas. Misinya adalah satu, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun, agar untuk memenangkan al-haq ini, kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, dan menumbangkan kekuatan-kekuatan kebatilan. Inilah sebuah pesan penting dari sejarah dari disyariatkannya puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah dan sekaligus munculnya momentum Badar. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya generasi-generasi Badar di setiap zamannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan menyisakan beberapa hari ke depan saja. Ramadan Allah sebutkan rangkaian dari hari-hari Ramadan itu ayyaman ma'dudah, hari-hari yang sangat sedikit sekali. Ayyaman ma'dudah, hari-hari yang sangat sedikit. Dan disilah menjadi satu pesan penting bagi kita orang-orang beriman, agar jangan sampai melewatkan Ramadan begitu saja. Ramadan menjadi tarbiyah iman. Ramadan menjadi kekuatan dan sekaligus tolak ukur ketahanan iman seorang hamba. Maka jikalau ingin melihat seberapa kuat kekuatan iman dan ketahanan iman kita, maka lihatlah di bulan Ramadan ini. Dan Ramadan ini, jamaah dirahmati Allah, menjadi training center bagi kita untuk melatih pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi mujahid, pribadi-pribadi yang siap berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, pribadi-pribadi yang kemudian siap untuk menghadapi syaitan-syaitan di bulan-bulan berikutnya. Inilah jamaah dirahmati Allah, spirit badan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa di bulan-bulan mendatang, 11 bulan mendatang, Allah Azza wa Jalla akan hadirkan tantangan-tantangan di hadapan kita, godaan-godaan syaitan, rintangan-rintangan syaitan, baik itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Oleh sebab itu, hari-hari yang sedikit ini mari betul-betul kita jadikan sebagai momentum atau sebagai waktu untuk kemudian bisa menguatkan iman dan Islam kita, agar kita semuanya bisa sanggup menghadapi semua rintangan-rintangan, godaan-godaan syaitan di bulan-bulan yang mendatang. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semuanya istiqamah di atas iman dan Islam hingga akhir hayat kita nanti. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya bagian dari generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi yang kemudian siap berjihad, memberikan dedikasi terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. I'lamu 'ibadallah innallaha ya'muru أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بالمؤمنين حيث قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين
اللهم يا حي يا قيوم بك نستغيث فأصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح أحوال شباب المسلمين، اللهم أصلح أحوال نساء المسلمين، ووفقهم إلى ما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين كما ألفت بين المهاجرين والأنصار يا رب العالمين. اللهم اوحد صفوفهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم حرر الأقصى من أيدي المعتدين، اللهم حرر الأقصى من أيدي المعتدين، اللهم حرر الأقصى من أيدي المعتدين يا رب العالمين. اللهم يا جبار، اللهم يا قهار، اللهم يا متكبر، اللهم يا ذا القوة المتين. اللهم عليك بالكفرة والمشركين من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين الذين يقاتلون أولياءك، الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم عليك بهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم يا جبار يا قهار يا متكبر يا ذا القوة المتين. اللهم يا خير الحافظين، اللهم احفظ أحياءنا وارحم موتانا واشف مرضانا وداوي جرحانا وفك أسرانا وأسر المسلمين وتقبل شهداءنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الشهادة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. أقم الصلاة.